رسول الله سلام عليك يا رفيع الشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi ini Allah lapangkan hati kita untuk datang ke rumah Allah. Gelap-gelap kita tinggalkan rumah kita pada pagi ini. Kegelapan ketika kita keluar dari rumah kita, insya Allah itu akan menjadi penerang dan menjadi cahaya nanti di hari kiamat. Jangankan gelap 2-3 tahun, gelap saja, mati saja PLN itu selama 3-4 jam. Masyarakat Kabupaten Kampar heboh, menulis di Facebook, menulis di telepon, itu baru gelap 3 jam. Namun kegelapan insya Allah akan hilang ketika setiap hari kita keluar dalam keadaan gelap. Gelap itu akan diganti cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Pagi ini kita tinggalkan rumah yang kita bangun bertahun-tahun. Suatu saat rumah yang kita tinggalkan pagi ini, yang kita selalu lengkapi rumah itu, mungkin kita relief, kita perbaiki, yang kurang nyaman dibuat nyaman. Tapi yakinlah rumah yang kita tinggalkan pagi ini, itulah rumah yang pasti akan kita tinggalkan buat selama-lamanya. Kita akan berangkat ke episode kehidupan selanjutnya. Kita tak boleh berlama-lama di dunia ini. Maka umat Islam, orang mukmin itu kenapa selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang Seninnya bahagia, hari Selasanya mulai pula sedih. Supaya orang mukmin itu tidak boleh betah di atas dunia. Kalau betah orang mukmin di atas dunia, dia lupa nanti untuk pulang ke kampung halamannya. Maka orang mukmin tidak dibuat betah, diuji oleh Allah. Kemudian salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum tausiah ini dimulai, ada 3 macam tidur yang dibenci oleh Allah. Pertama, tidur habis sholat subuh. Kalau ada nak ngantuk-ngantuk, bodoh aja. Tidur habis sholat asar dan tidur waktu mendengarkan ceramah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita pada pagi ini dengan judul mengukur seseorang itu disebut orang yang baik. Apa ukuran dek Rasulullah? Dalam bab fikih ada namanya kesaksian jenazah, bab kesaksian jenazah. Jadi kita heran, awak heran juga kadang-kadang. Kalau yang meninggal itu, meninggal dunia, awak kenal acu tu kojunya merampok. Kau tembak ada polisi. Pagi perampok itu dimandikan, dikafani, dibawa ke rumah.
Bekok bertanyalah protokol. Apakah perampok orang baik? Apa jawab doang, Pak? Baik. Padahal perampok yang mati. Jadi, wak tengok di kehidupan masyarakat, siapapun yang mati pasti jawabannya baik. Yang tak pernah pai-pai masjid baik. Jadi apa ukuran seseorang itu disebut orang yang baik? Itulah yang akan kita bahas pada pagi ini. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mengukur seorang disebut orang yang baik ada 3 ukuran. Yang pertama kata Nabi, seseorang baru disebut orang yang baik. Apa ukuran pertama oleh Rasul? Yang pertama kata Nabi, khairukum li ahlihi. Orang yang baik itu adalah orang yang baik dengan keluarganya. Jadi tak cukup, oh kalau sudah dan bangun masjid Ustaz 1,2 miliar habis. Apakah bisa diukur awak sebagai orang yang baik? Belum. Jadi yang menentukan baik setelah ibadah mahdo kepada Allah, setelah wak solat, setelah zakat, setelah puasa, itu diukurnya dengan 3 hal. Yang pertama, khairukum li ahli. Orang yang baik kata Nabi adalah orang yang baik dengan keluarganya, dengan ahlinya. Dikalaulah keluarga awak bersaksi bahwasanya awak tidak orang baik, berarti kita belum bisa disebut orang baik. Jadi kata Nabi, sayalah kata Nabi manusia yang paling baik dengan keluarga saya. Jadi Nabi itu tidak pernah bohongi Ustaz. Pernah. Nabi pernah bohongi kepada Siti Aisyah, bini Nabi. Ketika bininya lah pucik, kan Nabi bohongi kepada Aisyah. Waktu sudah bohongi, apa kata Nabi kepada Aisyah? Wahai istriku Aisyah, pejamkanlah matamu. Micionglah Siti Aisyah tadi. Sudah miciong tadi, dipeluklah oleh Rasulullah SAW. Itu saking baiknya Rasulullah. Ama-ama lepona, laki sudah bongi dipeluk ama-ama. Ada. Sudah bongi, wang awak kan bongi kan agak beda juga. Disobik nama ayah bini dia. Nama datuknya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka pertama suami dulu. Bila apa-apa disebut orang yang baik, lah bisa lah pantaskah awak disebut orang baik sebagai seorang suami yang baik? Yang menyaksikan adalah istri. Jadi kalau ingin menentukan awak go baik atau tidaknya, tanya ke bini awak. Tapi jangan awak bertanya uang lain. Kalau awak yang bertanya, tentunya menjawab elok dan kau lay pasti macam itu. Tapi kalau macam itu jawaban, itu tanda tak baik. Maka tanya seorang lain. Seorang lain bertanya ke bini awak, Bu, contoh apa laki ibu selama ibu bersopailah 30 tahun payah ni, berarti tak baik. Kalau ada nan bini awak menyobi awak payah, apa dia payahnya? Loki dan yaitu taat Ustaz. Memang taat kamu saji. Tapi di rumah tangga kami payah. Inyo mogang piti sodo dia. Itu tanda suami tak baik. Ada dalam rumah tangga tu bini tidak dapat jabatan Ustaz. Ada. Loki morong jabatan sesodonya. Ketua lokinya, bendahara lokinya, sekretaris lokinya. Bini hanya seksi masang. Aduh kejadian ada. Jadi jangan awak menganggap awak seorang yang baik kalau belum dirasakan oleh istri bahwasanya kita itu orang baik. Jangan-jangan mungkin di tengah masyarakat awak dihormati, dihargai. Oh, dipandang di tengah masyarakat. Wah, masyarakat mengatakan awak baik. Ternyata awak itu zalim, kadang-kadang kejam, kadang-kadang kasar kepada istri awak. Maka Nabi tidak mengatakan ketika bertanya kepada Aisyah, menanyakan seseorang yang ahli ibadah,
Apa jawaban Nabi? La khairu fiha, dia bukan orang yang baik, kata Nabi. Jadi ukuran awak baik bukan hanya ukuran Senin Kamis awak puasa, malam awak solat tahajud, kalau malam baca tabarakal lazi. Bukan hanya itu ukuran baik, kata Nabi. Ukuran seorang disebut baik, baik dengan keluarganya. Jadi yang pertama, suami yang baik adalah suami yang baik dengan istrinya. Jadi kalau lah dia sokan de istri awak orang yang baik, berarti bapak-bapak sudah bisa disebut orang yang baik. Kadang-kadang ada suami itu taat, solat berjamaah tak pernah tinggal, tapi main tangan, tapi lidahnya kasar kepada istri. Yang kedua, bagian ibu-ibu, bila ibu-ibu disebut orang yang baik, ibu-ibu baru bisa disebut orang yang baik, disaksikan pula oleh suami. Maka kalau ibu-ibu baru dikatakan orang yang baik, tanyalah ke orang lain, kepada suami awak. Contoh apanya? Tanya dia orang, Pak, apa contoh apa saja apa basopai ju ibu selama 20 tahun. Payah hamai wang dulu. Apa dek payah? Kalau lah masuk PT ke inyo, minta payah lelaki. Ada orang yang kalau masuk PT ke bini minta payah, ada. Minta beli kopi segole pakai proposal. Pada yang terhormat, yang tercinta istri, hal kopi segole, bude bailo mu ibu buat PT. Itu zalim. Jadi kalau ada istri kadang-kadang ketika mengusul di rumah tangga, kadang-kadang istri itu menunjuk-nunjuk. Ada suami ngusul, ada rapat keluarga, anak, istri, ayah. Kata bini, abang yang ngusul-ngusul. Abang di rumah kau condo abu date tunggu. Nanti dia hombui, abang habis. Jadi kalau ada istri yang seperti itu, nyuk maaf cakap, adat Kabupaten Kampar, biasanya awak di rumah ditanam mintu, awak beli batu bata. Kan iya kan? Jadi kalau ada istri yang menunjuk-nunjuk, awak dah boleh ngusul, abang bisa diam tak? Kata seorang istri. Padahal istri itu ahli solat subuh, solat sunat tak pernah tinggal, baca Quran one day one juz, tapi menunjuk-nunjuk laki. Asal baca itu laki, abang diam. Ayo laki. Jadi kalau ada yang istri seperti itu, taat dia kepada Allah, ketikanya mati, maka tidak dianjurkan kita mengatakan dia orang baik, karena suaminya terzalimi dibuatnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang ketiga, siapa yang merasakan awak itu disebut orang tua yang baik? Anak. Bapak Ibu baru disebut orang baik, disaksikan oleh keluarga. Siapa keluarga awak selanjutnya? Anak. Jadi seorang bapak ibu yang baik adalah seorang bapak ibu yang selalu menjaga anaknya dari perkara yang haram. Menangis Rasulullah ketika mendengar kisah Abu Dujana yang begitu sayang dengan anaknya. Selesai solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Abu Dujana langsung kalau tak sampai berdoa. Jadi kalau ada kawan-kawan awak sudah solatnya tidak sempat berdoa, itu keturunan Abu Dujana. Iya, Abu Dujana itu orang baik. Kenapa tak sempat berdoa? Karena mengajak anaknya pulang. Coba, anaknya banyak, keluarga miskin. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abu Dujana, kenapa engkau tak pernah sempat berdoa selesai solat? Rasulullah, ambo punya anak yang banyak. Jadi kalau ambo terlambat pulang ya Rasul, keluarga kami keluarga yang susah, payah anak makan ya Rasulullah. Jadi kalau ambo terlambat pulang, tetangga ambo tu punya batang kurma.
Kalau angin tu banyak jatuh. Ambo takut ya Rasul, bekok tamakanlah kurma tetangga tu ya Rasulullah. Dulu ya Rasulullah pernah saya terlambat pulang dari masjid. Kalau lama berzikir, lama berdoa, ternyata anak ambo ya Rasulullah lah dimakannya kurma milik tetangga yang jatuh. Lah sampai ke kerongkongan ya Rasulullah. Waktu itu ya Rasulullah, saya ambil telunjuk saya ya Rasul, saya congkel, menangislah anak saya. Dicuki ayat. Menangis anak. Setelah anaknya menangis, kata ayahnya Abu Dujana, "Nak, lebih baik engkau menangis di dunia daripada ayah menengok engkau menangis di padang mahsyar." Itu tanda ayah yang sayang kepada anak. Di Kubang kok ada yang menyongkel-nyongkel PTPK, ada. Contoh kan dapat motor pribadi, ya curuk dapat je PK, le ada mencuki. Nah, kolun salah du, kolun tolu du, kan ada tolu je. Apa kan salah bayi dek Pak Jokowi. Abu Dujana contoh tulah sayang ke anaknya, dicuki, coba bayangkan. Itu dek sayang. Jadi kalau asokan beda awak dengan Abu Dujana itu sayang kepada anaknya sampai-sampai bukan hanya sayang di dunia, tapi sayang besok memikirkan bagaimana masa depan setelah anaknya meninggal dunia. Itu yang dia pikirkan. Itu seorang ayah. Bapak Ibu, tahun 70-an, awak pergi motong bak kereta, remnya ndak nau, itu puluhan kilo. Leo ya awak popona nongol dulu maling gota uang. Leo popona ya awak dulu waktu masak gotah itu dicampur dengan tanah di bayi batu. Boe kan dice seminggu 2 liter, dapat 1 liter. Tapi ya awak tak pernah maling. Begitulah ayah yang lalu sayang kepada anak, tak pernah. Makan payah, tapi tidak akan pernah maling. Anak kan dihidupi 2 boleh, 3 boleh uang. Dulu kan cuma itu anak uang. Tapi seorang ayah tidak akan pernah menyuapkan yang haram. Begitulah orang-orang tua dulu sayang kepada anak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa lagi yang mengukur bahwasanya awak ke orang yang baik? Yang kompe adalah uang tua awak, yang pernah mengandung, yang pernah menyusui. Jadi kalau apa-apa ibu-ibu, bila ambo bisa disebut orang baik Ustaz, tanyakan ke uang lain. Uang lain coba tanya ke amak kandung awak. Mak, sejak anak amak babi ini tu mak condong apanya? Deh, ndak ambam baik ini leh. Sajaknya babi bini kan ndak apa pulang leh. Di kalau lah diasokan doa mak awak kecewanya menyambutnya ke uang lain. Itu tanda awak bukan orang yang baik. Kalau lah kau hati mak awak dua dek gara-gara akhlak dan perilaku awak, itu tanda awak bukanlah orang yang baik. Nyamak tu indak lo harus jepiti. Kok kadang-kadang perlu ele nganyi ton dilanggam 2 malam daripada lolok di kubang rumah mamanya. Jadi itu ukurannya. Kalau alun dikatakan di omak wak elok le awak nak elok, walaupun wak ahli tahajud 7 boleh kali lah pergi umroh, belum bisa disebut orang baik. Kalau belum dikatakan baik oleh amak yang pernah mengandung awak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kesaksian siapa mengatakan awak baik, omak kandung awak. Bapak Ibu, di kebanyakan maka Allah Ta'ala itu diingatkan awak kalau sampai usia awak 40 tahun. Apa diingatkan oleh Allah Ta'ala? Iza balau arba'ina sana, kalau sampai usia kalian 40 tahun, kata Allah, qala, maka kalian berkatalah, berdoalah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kalau sampai usia kalian 40 tahun, kata Allah, kalian berdoa kepada Allah. Apa doa yang Allah suruh? Rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukkan kepada aku ya Allah,
agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan nikmat yang Engkau berikan kepada orang tuaku. Apa hikmah makna ayat itu, Ustaz? Kalau sampai usia 40 tahun, tingkatkanlah sayang dan perhatian kepada ayah mak awak. Iko kini banyak entah balik. Di bawah umur 40 tahun, lai membai ke omak, lai sayang ke omaknya, opo ado, opo bobai. Masuk usia 40 tahun, banyak kadang-kadang anak itu pai ke omaknya menyampaikan, mak, mungkin mulai bulan depan tak bisa sampai amak piti. Kan iko terbalik. Ayatnya justru 40 tahun awak hendaknya semakin sayang, semakin peduli, semakin tengokkan kepedulian awak dengan orang tua awak. Siapa yang menyuruh, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak kadang-kadang ketika tamat kuliah kojo, mulailah rutin bayar mak piti. Masuk usia 40 tahun mulai berubah. Bulan su amak ndak bay piti lemak, yang soang lah TK, yang soang lah SD, NMAX kan dibayu pula. Apa jawaban nama awak? Biarlah nak. Biarlah amak ndak bay piti, yang penting bayu NMAX orang sekolah kan anak wang. Padahal hatinya ibu tu. Ibu hati amak awak. Kenapa umur 40 tahun disuruh Allah Ta'ala awak tingkatkan sayang kalian kepada ayah mak kalian? Karena 40 tahun umur mak awak paling tidak 65, ayah awak 70. Ndak lama kalian kan bawa sujinya oleh kata Allah. Itu hikmahnya. Ndak kan lama kalau 40 umur awak 65, ayah awak 70. Itu kanlah bonus. Dek dak lama leni. Jangan kalian hitung-hitungan puluh awak joyo mak awak. 40 umur awak nak kena. Kok kalau ada apa-apa umur 50 tahun, dia ayah mak le. Itu tak lama. Waktu bersama jauh mak waktu takkan lama. Maka jangan hitung-hitung bono ke ayah jauh mak awak. Takkan lama. Maka kalau lun diasuhkan dia mak awak le awak baik, awak bukan baik. Walaupun orang bekok mengatakan baik, padahal awak tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka omak awak tu kalau labu umur 60 70, kalau boso jo kawan jadi masaji, ini kadang-kadang membuat lingkaran tu Pak. Indak tahsin Qurannya tu dok, menciptakan anak. Ha, dibuat lingkaran. Si A alhamdulillah lawu dan anak dan lagi rutin membe piti yang song 50.000 seminggu, yang song ada satu. Uwo kenapa? Uwo ada kaltek anak uwo song Pertamina song. Kaltek jelenyo dan dia. Ndak memegang piti anak jantan bini megang sodone. Sampai ke telingamu. Seorang ibu maaf cakap Pertamina tu kan godang gaji. Apa nama tu dan ikhlas kini ustaznya. Walaupun ndak baik piti do anak dan ustaz dan ikhlas asalkan ninyo laki bini jangan babantah. Dulu ustaz kata ibu tadi, pernah dulu anak jantan membai dan piti, nampak dek bininya babantahnya di rumah laki bini ustaz. Sejak itulah ambo ikhlas kata ibu tadi, biarlah ndak dibai piti di anak kandung dan ustaz asalkan ninyo jangan babantah laki bini. Jadi kalau ada orang yang mati macam tu, ndak ada peduli jo sama ayah, maka belum bisa disebut orang yang baik. Maka ukuran baik itu bukan dek lama wak sujud. Ukuran baik bukan dek tiai 5 juz wak baca Quran dah. Diasuhkan oleh ahli awak. Siapa lagi ahli awak? Mintu awak. Di kalau menentukan apa orang baik, ibu orang baik, tanya ke mintu awak. Uang lain sobat tanya. Ada uang yang dah elok dengan mintu ustaznya taatnya. Solat berjamaah taat tak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, tapi 2 tahun je mintu nak baca cakap. Sobit dia ni dulu jangan baca cakap len kontu indak kalau len. Di kalau ndak diason ndak mintu awak gue elok dah, awak ndak elok dah. Walaupun awak taat kamu saji tahu. Alun wang azan awak dah tiba. Tapi ndak elok menurut mintu awak. Kenapa uang ndak elok dengan mintu? Maaf cakap,
sauma jo mintu tapi berbeda-beda pewo. Di desa Kubang ada dong 2 pewo dalam sumur. Ada, Pak Haji. Potang dan ceramah di Naumbai, dia itidon ambo suo data bapa uang yang 2 pewo dalam sumur. Itu perlu didata. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi ukuran dulu, ukuran keluarga. Siapalah keluarga awak yang menentukan awak tu baik? Adik kandung, kakak kandung. Dulu ada sebuah desa, sumur tu Socik itu sumur sampai orang ambil ayu. Putui tahulah embernya setiap hari. Apa kata raja? Siapa yang bisa masuk ke dalam sumur menengok apa penyebab ember ku putus, akan diberikan hadiah. Tidak ada tolong masuk. Nunjuklah seorang lelaki. Saya raja, saya mau. Dengan syarat, sebelum saya masuk ke dalam sumur, hadirkan adik kandungku ke sini. Dia tinggal di sebelah desa. Dibawa adiknya tadi, dek raja, dihadirkan. Masuklah kakak ke dalam sumur. Dipogang dek masyarakat tali sama-sama bersama adiknya. Lah masuk ke dalam, kalulah dari sumur tadi bawa godang. Bawa goti ember go putui tawi. Seluruh orang yang mogang tali masyarakat lain sudah bawa bawa godang. Siapa yang tinggal? Yang megang tali. Adik kandunglah yang tinggal memegang tali. Itulah kokaknya meminta, om udah masuk ke dalam sumur, hadirkan adik kandung. Apa hikmahnya Ustaz? Kok benci pun wang Kubang sodok ke awak, adik kandung tak akan pernah benci kau. Maka jangan sampai hati bono kalau ada masalah adik badik. Jangan sampai hati bono. Kok bongi jangan sampai ya bono, biasa juga bongi. Kok kadang-kadang masalah yang adik kandung putus langsung hubungan. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalaulah Bapak Ibu mereview balik 40 tahun yang silam, 50 tahun yang silam, bagaimana Bapak Ibu ketika waktu ketek dulu hidup bersama adik kakak awak? Kakak awak rela. Banyak ambo dapat cerita. Yang tua doang, awak bagi adik dulu doang di Kabupaten Kampar. Apa nama adik ke anaknya yang paling tua? Wah kau jangan kuliah ada. Jui subang kau. Adik kau kuliah, adik kau jantan. Abo jui subang untuk muliakan adik. Kadang-kadang ketika adiklah sukses, lupanya bosannya sukses pona di jui subang kakak. Pulang membawa motor doke di anak uwonya do motor. Jangan dekat-dekat nenajul. Nembini kokaknya. Padahal subang oma baju dulu. Waktu ketek bayangkan, jangan kau sampai ke adik awak. Waktu ketek bayangkan, makan payah dulu Pak. Tahun 60-an 70-an doang. Kalau lah dapet sambal goreng tolu dulu kayu awak dulu. Sebab awak di Kampar kau banyak godang de goreng kambiu. Dalam seminggu goreng kambiu jika nasi. Tu gulai timun. Itu tahu. Maka ketika awak dapat tolu digoreng do sama awak, yang paling banyak dapat itu adik yang paling ketek. Agak lowe kayaknya ketek. Apa nang kokaknya? Bayu dia ni adik bayi dia penyokocik bukan adik bayi tu. Kalau kau nang wak zaman macam itu, ndak akan awak babanta adik badik sampai-sampai. Kini wang lah sukses, lah hebat-hebat, maaf cakap. Punya SBBU di mana-mana. Tolong tak boleh elok adik-adik. Apa gunanya kayu kalau nak elok adik-adik? Tak ada guna hebat. Sampai di mana? Kok kayu perempuan awak tak akan bisa semalam makai 10 spring cik je bisa. Lihat ada pun orang kayu malam tu berganti sajam spring bed iko. Nah. Jadi yang mengukur baik itu siapa? Adik kandung merasakan baik. Di kalau apa-apa ingin menentukan awak kau baik, tonyo ke adik kandung awak. Ha, contoh apanya cu, saja cu yang kayu kini, deh ndak nitiok do ni, ha tu ndak elok do Pak. Kalau sawi ndak nitiok do, saja nyolowe sawit ndak nitiok do ni. Ha tu ndak ada canda do. Walaupun orang baik, contoh kambiu cundung,
Maka wang ngacu ambil lagu kini nama lagunya Kambiu Cundung. Botang ke awak, buah ke uang. Ke uang lain pandai, ke adik kandung ke. Lapata tungke, oh dia nyunun tak je batu tungke. Jadi ukuran wak baik, ukuran keluarga emang sih kan. Siapa lagi? Oci awak. Odi oma awak itu. Kalau meninggal oma awak, inilah yang menjadi oma awak. Itu kata Nabi. Di kalau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba. Beribadah kalian kepada Allah, kata Allah, jangan serikatkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua kalian. Wa bizil qurba, berbuat baik kepada karib kerabat kalian. Itulah karib kerabat awak. Odi awak, koka awak, oci awak, mama awak, opa awak, omak boku awak. Itu dulu. Maka menjelang 1 hari sebelum wak puasa itu kan banyak orang menjual daging kan. Utama tu uang tu itu dulu. Ontolah agak 1,5 kilo. Oma awak akan masukkan sonang. Ketika yang ada hubungan rahim dengan ini lu dapat bantuan dari anaknya yang tinggalkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian yang kedua, di mana Nabi mengukur seorang itu baik. Yang kedua, datang sahabat kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Bagaimana caranya? Jadilah engkau orang yang baik. Apa ukuran saya disebut orang baik? Ya Rasul, kata sahabat, tanyalah kepada tetanggamu. Kalau menurut tetanggamu engkau baik, berarti engkau baik. Iko yang bohek, agak bohek gitu. Tepas awak bertanya pada tetangga. Kalau awak bertanya mungkin nak tentunya jawab baik. Uang lain suruh bertanya. Kalau ada anak KKN besok si kuah, suruh anak KKN bertanya. Bu, kenapa ibu bertetangga dengan Pak Haji itu nyo? Deh, sompik nih, sompik hati nih. Inyo nyiram kambing udah potong je minyak tanah nih. Apa tanda dia ibu dan anak KKN? CCTV dia nyo. Rupanya sudah subuh lu masih ramai kambing. Di kalau ada orang bertetangga, maka ada sebuah masjid di Kampah tertulis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, inyo yakin bahwa setelah dunia akan ada kiamat, hari akhir, falyukrim jarahu, dia muliakan tetangganya. Jadi kalau ada awak ulun bisa memuliakan tetangga, itu ada masalah dalam keimanan awak. Berarti iman awak sedang sakit. Kalau ulun bisa memuliakan tetangga, ada awak tanda iman awak sedang sakit. Iko berat. Banyak orang bisa solat malam menahan kantuk itu bisa. Tapi masuk senang ketika tetangga dapat nikmat, itu paling payah. Mondongo tetangga dua dapat ganti rugi jalan tol 2 miliar, naik asam lambung tetangga. Dibawa ke dokter, apa na dokter? Ada makan coba dak? Enggak. Makan asam-asam 5 enggak. Tu apa dia naik mah 2 miliar dapat ganti tanah. Oh, kata dokter. Mau berapa? Sonang menengok tetangga sonang tu payah. Kecuali hanya dengan iman tadi. Kalau iman awak kepada Allah, iman kepada hari kiamat, insya-Allah awak akan tetap sonang di saat tetangga mendapatkan kesenangan. Jadi kuncinya iman. Kalau ndak awak beriman, ndak awak nama. Maka awak harus tentu contoh apa akhlak bertetangga. Pertama, jangan mengganggu tetangga, jangan menyakiti tetangga. Yang pertama, jangan menyakiti tetangga. Bertanya pula jamaah, nyoba itu je ustaz. Tetangga dan tu ustaz nanam kambing di topi ajok pano. Pas di topi ajok. Nanam matua pas topi-topi. Di kalau ada tetangga contoh itu isu ditanam topi ajok kambing, tanam pula kambing di dopek-dopek kambingnya dulu, tentu bakal kaluk kambing dulu. Nggak akan membantau dulu Pak. Tanam matua, tanam pula matua di dopek itu. Untuk berpelukan sampai kate itu nah. Tanya dia aja, apa ada roket bonong? Tanda wak badun sana yo. Jadi cuma itu.
Nak apa bantah dah. Iko masak gara-gara kambiu polsek pula nyelesai. Di kalau contoh tu pongai tetangga, awak bi pula dodokek dengan. Biarlah nak bawa buah kau dua. Jadi besok lah mati mak kan apa nona. Memang akrab awak dulu ni. Kia matoa bapa lu palu ni berarti nyo akrab dulu sama ayahnya. Jadi macam tu. Jangan sampai-sampai wak siram menyiram, tobeh menobeh. Macam itu aja caranya. Tanam doke, tanam pula doke. Biarlah dia adik tahu sampai isu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua, akhlak bertetangga, mengucapkan tahniah. Mengucapkan selamat kalau tetangga dapat nikmat. Iko berat loh. Contoh sore tadi tetangga tiba puluh motor Pajero Sport yang bisa buka apur. Apa so? Bisa nyilau bini dari apur Lei tolok dia awak datang ke rumah tetangga mengucapkan selamat. Assalamualaikum deh. Selamat Pak. Kebanyakan banyak orang tak tolok mengucapkan selamat. Kadang-kadang dari rumah menyilau di pintu. Ni lah muli motor le. Ji soko gak adanya lah mulai lah pula. Dapat fitnah pula awak. Jadi itu tadi. Kalau tak bisa masukkan itu dah, berarti awak belum bisa disebut orang yang baik. Yang masukkan baik itu siapa? Tetangga. Yang ketiga, persoalan bertetangga. Dan tahu nyapoinya Ustaz. Alah setahun kok. Apakah dan haruslah bonti menyapoinya? Bila awak berhenti menghormati tetangga, walaupun nyo ndak apa cakap je awak. Asal wak sapo mandang kata langit. Mano ngah mandang kata langit. Ndak pernah sampai mati. Di walaupun nyo ndak elok ke awak tetap berbuat baik dia. Dalam sebuah kisah Imam Abu Hanifah, nyokol Nabi di Citon bekok apa nan jamaah. Itu kan Rasulullah Ustaz. Imam Abu Hanifah tu tiap malam diganggu dek tetangga. Uang wirid rumahnya tiap malam, muridnya tiba tetangga sampai rumah bagi gitar-gitar. Dulu nak kan ada mic kan. Heboh bagi gitar kan. Apa nama muridnya? Ya Imam Abu Hanifah. Ambo jongok tetangga engkau. Bongi Imam Abu Hanifah. Jangan. Jangan diganggu tetangga den. Walaupunnya diganggu je musik. Jangan disobut-sobutnya. Wirid lah tiap malam pakai gitar. Sesuatu malam aman wirid tu ndak ada dongo so gitar. Sonan tetangga inyo dibawa dek polisi. Masuk penjauh. Malam tu kata Imam Abu Hanifah, malam kau ndak wak wirid dah bubar wirid awak malam. Dan pai menyelesaikan tetangga dah masuk penjauh. Dijongok dek Imam Abu Hanifah khalifah malam itu. Malam-malam ku khalifah. Malam-malam tiba kata khalifah. Sebab khalifah zaman dulu sogan ke ulama. Itu tetangga dan Pak Khalifah ditangkap oleh polisi engkau. Tolong kolukan. Sok pagilah nan khalifah. Ndak bisa kata Imam Abu Hanifah. Malam kau juga kolu, bakalun malam tu bayang. Siapa yang dikolu oleh Imam Abu Hanifah? Uang yang tetangganya mengganggu setiap malam. Tiap malam. Kalau apa ibu lah dan tanya, sempat ada tetangga awak mengganggu awak tahu tiap malam. Dijawab dek polisi. Apa yang ucapkan? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Kalau Imam Abu Hanifah bayangkan, inyo tukang kalu bayangkan. Contoh kalau sebenarnya akhlak tetangga yang diajarkan dari Rasulullah. Tahun 70-an Bapak Ibu pasti masukkan ketika bertetangga di Kubang. Opo di mosa di tetangga dapat dawa. Bi padi bau bi gagalu, micap wa doang. Numbuk pakai botol ABC tumbuk le pisang diacuk depan rumah, ndak ada sana ada doh. Bi godok dapat juga godok tetangga. Kini le dah dapat godok tetangga di ibu-ibu. Hebat zaman wang tua awak, hebat pula zaman Rasulullah. Mungkin tak akan pernah terjadi kali Pak.
Sudah Nabi masak kambing, gulai kambing, jo polo-polo kambing enggak. Enggak makan dek Nabi. Memikirkan tetangga, janjian tetangga samping rumah enggak makan. Bobai ke tetangga samping rumah. Tetangga samping rumah enggak makan, memikirkan tetangga samping rumahnya pula. Cik midunya, lo mak kau ni abai bobai lo. Sampai bapa rumah dalam sejarah, sampai ompek puluh rumah bagilir gulai kambing enggak. Sampai kuma Rasulullah beliau. Contoh itulah keimanan uang dulu zaman Nabi bertetangga. Tidak mau kan? Kenapa? Karena yakin dengan apa yang disampaikan Nabi. Kalau kalian hidupkan mati, hari kiamat kalian percaya, muliakan tetangga kalian. Itu tandanya memuliakan tetangga. Tolong tidak mau kan? Itu gagarah memikirkan tetangga. Iko awak kadang-kadang meliduyannya. Bimbo anak tu. Paya ibu dia ang samping tuahan yang mainnya, sobi amak meliluyan, jangan sangit-sangit ni. Oh ibu dia ni. Pulang ni amak meliluyan, jangan sangit-sangit ni. Astagfirullah. Bontu apa awak kan bisa dalam serugo bersama Rasul. Bertetangga je nak omong membaik. Anak tetangga duyan, 2-3 nabung. Awak mengatakan awak baik. Tapi kalau diasuhkan dek tetangga awak kau baik lah, awak belum baik. Belum baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kenapa dengan tetangga memang harus berbuat baik Ustaz? Ambo pernah dulu tinggal di Pekanbaru. Ambo tidak sobik tompeknya. Apa gogo pejabat, laki bini, uang disegani. Tapi tidak pernah menghargai tetangga. Asal pulang tidak pernah menurunkan kaca motor. Tak pernah. Keluarga jo banyak di Sumbar, banyak di Jakarta. Suatu kali tabakau dapu. Dapu apa tu tabakau. Siapa yang membu ayu, membu ember kokin menyiram tetangga yang salamu kok tak pernah inyo turunkan kaca motor. Inyo lah menyiram. Keluarga di Sumbar lah kan bisa balik no. Keluarga Jakarta apa gobana anak yang pernah tak dihargai dunia lewat rumahnya tak pernah. Oh diturunkan kaca. Disitulah mulainya setelah umahnya tabakau dapurnya ditolong dek tetangga tadi sehingga tak jadi kebakaran. Alhamdulillah situlah awalnya mulai menyapu tetangga. Nyo hebat pun awak kau dari kejadian ndak kan yang sanak Jakarta kan nolong awak pertama pasti tetangga awak. Kau ndak bisa mati waktu tengah malam. Sakit-sakit tetangga yang nomor 1. Kemudian yang terakhir, di mana ukuran awak ke orang baik? Jadi Nabi pernah bertanya, ya sahabatku, bagaimana pendapatmu dengan bapak yang di situ? Baik ya Rasulullah. Apakah engkau pernah musafir dengannya? Tidak ya Rasulullah. Engkau tidak bisa mengatakan orang baik sebelum engkau pernah sama-sama musafir dengannya. Dia menentukan wang elok lu sesama pai jalan jinyo. Bapa panjang perjalanan bisa menjamak dan mengkosor solat. Contoh sesama pai Padang, sesama satu bus. Waktu jalan tu nampak kau ngai uang tu pak. Uang elok nampak, uang kiki nampak waktu jalan tu. Kawan samping duduk awak tu kadang-kadang sapalasi asoi mau makanan, ndak tabai awak tu. Adi mau makan sodo ya. Kuaci lah karton boli ha. Itu tanda tak elok. Uang pai umroh, coba tengok. Uang pai umroh lu maaf cakap ada uang pai haji. Bobok ondang daging pulang balik. Pai haji yang 40 hari tanya dah anaknya. Apa bo ondang balik pulang maknya bo ondang wang kan. Malay dan kiki-kiki wang di situ nyo dan bo ondang pulang ni apa kan. Dikola ada wang kubang membo ondang pulang balik su. Tu alun elok dah lepas. Kalau orang elok apa bagi situ makan kondang